Oke, berdasarkan tadi apa yang sudah Pak Arya sampaikan mengenai potensi yang dicapai, terakhir ya sebelum nanti Pak Arya melakukan kegiatan coaching bersama rekan kita, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang ingin dicapai oleh Pak Arya dalam kegiatan ini? Indikator ketercapaian yang akan dicapai yaitu bagaimana seorang coaching Pak bisa menemukan masalahnya sendiri gitu. Saya di sini hanya sebagai pembuat pernyataan untuk bagaimana dia timbul ya, dari lingkaran sendiri Pak, tanpa saya harus menilai dia gitu, tanpa saya harus menjudge dia gitu ya. Jadi saya di sini bagaimana memberdayakan coach ini untuk bisa menyelesaikan masalah sendiri gitu ya, hanya memberikan sebuah tuntunan lagi kepada coach gitu ya. Oke, nah, jadi itu ya yang Pak Arya dapatkan atau yang paling bisa tercapai ya dalam hal melakukan kegiatan coaching dengan kasih kita nanti bulannya. Untuk itu mungkin saya cukup sekian ya, sampai di sini saja. Nanti kita sambung kembali. Silahkan Pak Aryadi boleh membiarkannya untuk apa yang rekan Pak Aryadi yang ingin Pak Aryadi terapkan coaching kepada beliau sebagai coach. Silakan Pak Aryadi. Ya baik, terima kasih Pak Yudis ya atas waktunya. Silakan Ibu Ratna. Silakan duduk Ibu Ratna. Ya, terima kasih Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya. Kalau tidak salah ya, Ibu ingin berbicara ya dengan saya. Nah, kira-kira masalah apa yang ingin Ibu bicarakan ya? Iya. Baik Bapak, terima kasih sebelumnya atas waktunya Pak. Jadi saya ingin sedikit bercerita nih sama Bapak, semoga dengan pembicaraan ini Bapak bisa memberikan masukan pada saya, membantu saya mencari jalan keluar yang terbaik atau menginspirasi saya ya Pak ya. Jadi begini Pak, ada siswa yang seperti kita ketahui ya, bernama Tizo. Gue bacain itu lupa namanya, bukannya namanya Tizo. Lupa. Kenapa sih? Siapa mau Vigo jadi Tizo? Gara-gara bukannya mereka Tizo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ratna. Waalaikumsalam Pak Aryadi. Selamat siang. Ibu Ratna, dengar-dengar Ibu pengen berdiskusi ya sama saya ya. Kira-kira apa yang ingin didiskusikan pada kesempatan hari ini? Iya Pak Aryadi, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan atas waktunya, kesempatannya memberikan saya kesempatan untuk berbicara dengan Bapak. Tujuan saya sebenarnya semoga dengan pembicaraan ini saya memang perlu banyak masukan ya Pak, atau inspirasi gimana caranya saya menghadapi persoalan ini. Gini Pak, seperti yang kita ketahui kita punya siswa yang bernama Tizo ya Pak ya. Nah Tizo ini kan cenderung dia hiperaktif Pak ya, tapi juga malas kalau dalam belajar kalau menurut saya ya. Mungkin karena motivasinya kurang juga. Cuman permasalahannya untuk saya, Tizo ini adalah anak dari kerabat saya Pak. Jadi dia itu dititipkan kepada saya. Nah yang saya bingung akhir-akhir ini banyak sekali komplain yang masuk terkait Tizo gitu dari teman-teman saya, walaupun mungkin rekan-rekan kerja saya tidak tahu bahwa Tizo itu dititipkan pada saya karena hubungannya ada kerabat di luar ya Pak ya. Nah mulai dari Tizo yang sering tidak masuk sekolah, kemudian Tizo yang di tengah pelajaran dia menghilang dari kelasnya, Tizo yang bolak-balik ke kantin, Tizo yang kadang-kadang berkata tidak sopan, atau juga yang terkait dengan attitude-nya. Ketika kalau saya kan menyampaikan langsung ke orang tuanya ya, cuman sepertinya pada akhirnya orang tuanya kurang berkenan gitu dengan laporan saya. Jadi saya bingung nih Pak, sebenarnya yang diinginkan
oleh orang tuanya atas perlakuan saya terhadap Tizo ini seperti apa, perlindungan seperti apa, dididik seperti apa gitu ya. Kalau saya terus terang saya tidak bisa dititipkan seorang anak kemudian saya membela apabila dia membuat kesalahan walaupun dia adalah putra dari kenalan saya misalnya gitu ya Pak ya. Tapi saya juga tidak ingin merusak hubungan saya dengan kerabat saya tersebut karena hubungan kami cukup dekat. Kemudian saya juga bingung bagaimana memberikan pengertian kepada teman-teman rekan-rekan kerja saya agar mereka tidak salah paham bahwa saya tidak akan membela Tizo gitu walaupun dia berbuat salah gitu kan. Nah, Tizonya juga memang cenderung beberapa kali sudah dibawa ke psikolog Pak oleh orang tuanya gitu kan ya. Bahwa memang dia ini anak yang sangat segala sesuatu itu reasonable tuh apa-apa tuh harus ada penjelasannya gitu. Harus ada alasan dibalik semua itu gitu ya. Jadi kadang-kadang tipikal anak generasi alpha sekarang inilah gitu ya, apa-apa itu harus ada alasan yang jelas gitu ya. Ketika ada sikap guru yang kurang berkenan di hati dia, maka dia tidak segan-segan untuk melawan guru tersebut karena dianggap guru tersebut tidak masuk akal. Nah, saya bingung bagaimana menghadapi Tizo gitu ya, karena saya juga tahu kondisi anak ini, latar belakang keluarganya seperti apa, mungkin apa yang menjadi penyebab sebenarnya Tizo ini memang anak tunggal keluarganya gitu ya. Orang tuanya juga cukup sibuk dengan kesibukannya gitu kan ya. Jadi Tizo bahkan kadang-kadang tinggal di rumah sendiri atau dititipkan oleh pengasuhnya. Tapi yang saya bingung nih gimana nih apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi Tizo yang seperti ini, kemudian menghadapi rekan-rekan kerja saya, kemudian terutama menghadapi kerabat saya yang sebagai orang tuanya Tizo gitu, supaya tidak mengharapkan lebih dari saya bahwa saya tidak mau melindungi anaknya sedemikian rupa gitu, melindungi dalam tanda kutip gitu. Jadi kalau dia salah itulah untuk perlindungan salah dia saya gitu dia untuk memberitahu bahwa dia itu salah. Luar biasa sekali nih masalah yang sedang dihadapi Ibu Ratna ya, apa namanya, dari setelah saya berkesimpulan siswanya yang hiperaktif ya, apa namanya, di sisi lain juga Bu Ratna bingung ya bagaimana cara menanganinya, dengan itu ada hubungan ya, hubungan teman dekat ya, di sisi lain juga anaknya kurang sopan ya, apa namanya, berkata kasar ya, kemudian banyaklah trouble ya yang ibu hadapi ya, dengan generasi Z ini ya. Nah, kira-kira dari diskusi ini tujuan apa yang ingin ibu capai gitu dalam menghadapi kasus seperti ini? Kira-kira tujuan ibu seperti apa? Tujuan saya mungkin saya ingin mencapai kompetensi sosial emosional saya Pak, agar saya tidak mudah terbawa emosi dalam menghadapi situasi ini. Dan saya juga berharap dengan pembicaraan ini saya bersama Bapak bisa sama-sama mencari solusi yang jalan keluar yang terbaik Pak untuk menghadapi masalah ini. Kira-kira apa yang akan ibu lakukan gitu ya dengan masalah ini gitu ya, yang dalam bayangan ibu itu akan melakukan apa gitu, dengan kasus seperti ini? Menurut pendapat ibu bagaimana gitu? Mungkin sih kalau sampai sekarang sih saya belum pernah memanggil orang tuanya untuk dipertemukan kepada BK, tapi kan kemudian saya berpikir bahwa itu bukan ranah saya karena saya bukan wali kelasnya ya Pak ya. Kalau saya terlalu ikut campur juga nanti terlihatnya juga tidak enak gitu ya. Nah itu sebenarnya yang saya bingungin. Saya inginnya sih mempertemukan orang tua Tizo dan BK gitu ya, supaya mungkin kalau misalnya dia ngobrol bareng-bareng dengan emang pihak yang berkompeten ya gitu ya, mereka akan lebih terbuka gitu. Atau juga mungkin saya akan berbicara dengan teman-temannya Tizo, menggali sebenarnya apa yang ada di benak Tizo selama ini gitu. Jadi menurut saya sudah bisa menggambarkan ya kedepannya itu akan mempertemukan ya Ibu dengan guru BK, itu luar biasa bagus itu, untuk menurut pendapat saya bagus gitu ya. Itu ada kolaborasi ya dengan kemudian kira-kira hal apa lagi ya kira-kira yang akan Ibu terapkan gitu ya, agar sesuai gitu ya cara penanganan di kelas di sekolah Ibu gitu ya. Mungkin yang pertama-tama kali yang paling cepat yang akan saya lakukan itu mungkin ngobrol dulu sama wali kelasnya Tizo ya, bertanya juga apakah banyak
komplain mengenai Tizo kepada beliau sebanyak kepada saya, karena rekan-rekan tahu bahwa Tizo itu ada kedekatan dengan saya. Kemudian mungkin juga akan berdiskusi dengan wali kelasnya yang lebih memiliki memiliki hak gitu ya untuk, kalau menurut saya, menyelesaikan masalah ini. Apa langkah yang akan kita lakukan selanjutnya? Ya, kira-kira Ibu langkah-langkahnya sudah akan dilakukan gitu ya. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan langkah-langkah tersebut ya? Kira-kira kapan? Mungkin masih sekitar 2 minggu lagi Pak ke depan, karena kita kan saat ini masih melaksanakan sumatif akhir semester ya Pak ya, sampai Selasa depan. Mungkin setelah ini situasi sudah tenang, kemudian orang tuanya sudah ada di balik lagi ke kota Bogor, saya belum bicara, karena yang saya dengar orang tuanya memang saat ini sedang berada di luar kota. Jadi termasuk orang yang sibuk ya tadi, orang tuanya yang utarakan tadi ke saya ya. Oke Ibu, nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Saya akan berdiskusi lagi ya, tindak lanjut ke depannya ya, akan saya tanyakan lagi. Apakah Ibu keberatan untuk berbincang-bincang lagi? Oh, tentu saja tidak Bapak, saya senang sekali berbincang dengan Bapak. Alhamdulillah ya Ibu ya, ternyata Ibu bisa menemukan masalahnya ke depannya. Tinggal kita akan tunggu hasilnya ya. Saya akan tagih janji Ibu nanti. Baik Pak, insya Allah. Ya. Mungkin cukup ya. Terima kasih Pak, saya pamit dulu ke demikian ya. Terima kasih Pak, Assalamualaikum. Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berdasarkan tadi apa yang sudah Pak Arya disampaikan mengenai potensi yang dicapai, terakhir ya sebelum Pak Arya melakukan kegiatan coaching bersama rekan kita, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan apa yang ingin dicapai oleh Pak Arya dalam kegiatan ini? Indikator pencapaian yang akan dicapai yaitu bagaimana seorang coach Pak bisa menemukan masalahnya sendiri gitu. Saya di sini hanya sebagai pembuat pernyataan untuk bagaimana dia timbul ya, dari lingkaran sendiri Pak, tanpa saya harus menilai dia gitu, tanpa saya harus menjudge dia gitu ya. Jadi saya di sini bagaimana memberdayakan coach ini untuk bisa menyelesaikan masalah sendiri gitu ya, dan yang memberikan sebuah tuntunan lagi kepada coach gitu ya. Oke, jadi itu ya yang Pak Arya dapatkan atau yang paling bisa tercapai ya dalam hal melakukan kegiatan coaching dengan kelas kita nanti bulannya. Untuk itu mungkin saya cukup sekian ya, sampai di sini saja. Nanti kita sambung kembali. Silahkan Pak Arya boleh membiarkannya untuk apa yang rekan Pak Arya yang ingin Pak Arya terapkan coaching kepada beliau. Silakan Pak Arya. Ya baik, terima kasih Pak Yudis ya atas waktunya. Silakan Ibu Ratna. Silakan duduk Ibu Ratna. Ya, terima kasih Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya. Kalau tidak salah ya, Ibu ingin berbicara ya dengan saya. Nah, kira-kira masalah apa yang ingin Ibu bicarakan ya? Iya. Baik Bapak, terima kasih sebelumnya atas waktunya Pak. Jadi saya ingin sedikit bercerita nih sama Bapak, semoga dengan pembicaraan ini Bapak bisa memberikan masukan pada saya, membantu saya mencari jalan keluar yang terbaik atau menginspirasi saya ya Pak ya. Jadi begini Pak, ada siswa yang seperti kita ketahui ya, bernama Tizo. Gue baca ini gue lupa namanya, bukannya namanya Tizo. Lupa. Kenapa sih? Siapa gue mau Vigo jadi Tizo? Gara-gara bukannya mereknya Tizo.